Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Saufa Mimah, NPM 1911 040343 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan memaparkan hasil respon saya mengenai buku Error in Language Learning and Use yang ditulis oleh Carol James guna memenuhi tugas error analysis. Pada video sebelumnya kita telah membahas sedikit terkait bab level of error. Apa saja sih yang menjadi materi-materi yang akan dibahas di dalam level of error itu sendiri, dan juga kategori apa saja yang terdapat dari level of error. Ada 3 kategori yang sudah kita bahas kemarin, yaitu ada modality, medium, dan level. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang pertama dari bab level of error, yaitu materi tentang substance error. Dari buku ini dapat kita lihat bahwa Carol James membuat pembacanya ini lebih mudah untuk memahami materi yang ada di dalam buku ini, karena Carol James itu menulis dengan sangat rinci dan juga jelas terkait materi-materi yang dibahas pada pembahasan ini. Substance error itu sendiri memiliki beberapa jenis menurut Carol James. Yang pertama ada misspelling atau MS. Dari pembahasan ini, Carol James membagi misspelling ini ke dalam 4 jenis. Yang pertama ada punctuation error, yang kedua ada typographic error, yang ketiga ada dylexis error, yang keempat ada confusable. Nah, dari pembahasan ini kita jadi tahu di dalam sebuah kesalahan atau di dalam sebuah error itu sendiri ada kesalahan-kesalahan seperti punctuation atau tanda baca, terus ada typographic, dylexis, dan juga confusable. Yang kedua yaitu ada misspelling propers. Ini hampir sama seperti pembahasan sebelumnya, misspelling, tapi misspelling propers ini adalah seperti sebuah kesalahan, yang kesalahannya itu seperti sebuah violet karena melanggar konvensi tertentu untuk mewakili fonem dengan menggunakan graphemes gitu. Graphemes ini sendiri adalah sebuah istilah yang dibuat oleh Baudin de Contnery pada tahun 1901. Graphemes ini sendiri adalah sebuah fitur dari written expression yang tidak bisa dianalisis ke unit yang lebih kecil lagi. Dalam pembahasan ini ada 2 jenis kategori yang dibahas gitu. Yang pertama ada mispronunciation error, dan yang kedua ada written misencoding. Jadi kita bisa tahu sebuah mispronunciation yang salah ketika ada orang berbicara gitu dari misspelling propers ini. Nah, di dalam written misencoding itu terdapat 2 jenis kategori. Yang pertama interlingual misencoding, dan yang kedua ada intralingual misencoding. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada mispronunciation. Dari pembahasan sebelumnya mengenai misspelling, ada misspelling MS dan juga misspelling propers. Pada dasarnya mispronunciation ini dapat memicu misspelling, tapi dalam kategorinya masing-masing gitu. Jadi semisal ada orang berbicara tapi pronunciation-nya itu salah, jadi orang yang mendengar itu akan menulis salah juga gitu, kata-katanya juga akan salah karena dia mengucapkan kata-kata yang salah. Dari pembahasan ini, Carol James membagi pronunciation error ini ke dalam 3 kategori. Yang pertama ada segmental, yang kedua ada kombinatorial, dan yang ketiga ada suprasegmental. Menurut saya, dari pembahasan yang sudah dibahas di dalam buku ini yang ditulis oleh Carol James ini sangat bagus dan juga sangat jelas. Karena kenapa? Di setiap materinya
Carl James ini selalu memberikan contoh, dan juga setiap penjelasannya itu diperkuat oleh pendapat para ahli-ahli yang lain gitu, dan juga memberikan analogi-analogi dan juga yang terkait dengan pembahasan di sini. Jadi akan membuat pembaca lebih mudah dalam memahaminya, khususnya untuk memahami materi substance error pada bab level of error ini sendiri, karena disertai dengan contohnya juga jelas, dan setiap materi juga memiliki contohnya masing-masing. Jadi ini akan memudahkan seorang pelajar untuk memahami materinya ini sendiri, dan juga akan membantu pelajar ketika mencoba untuk membuat sebuah penelitian terkait error analysis yang ada pembahasannya itu terkait substance of error itu sendiri. Jadi buku ini sangat bagus untuk para pelajar yang belajar tentang error analysis. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.